Ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali tahun bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan, korve, korve, korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap teriak. Minimal setengah jam pagi-pagi sebelum masuk kantor. Kalau perlu menteri yang mimpin. KL semua itu. Semua kantor, ya. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana bupati, wali kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Ya. Ini 34 kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita nggak benar, ya, jorok, kotor. Saudara-saudara, dalam waktu dekat, saya sebetulnya mau meluncing apa yang saya sebut Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, indah. Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, ya. Semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah gak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Ya, modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk, sampah, dan sebagainya. Kemudian salah satu dalam rangka indah, saya lihat, saudara-saudara, semua kota
semua kota kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Ya. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Alat-alat genteng itu, alat pabrik genteng itu tidak mahal. Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Genteng itu bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan beberapa zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat. Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita bahwa limbah dari batu bara ya, ash itu dari batu bara ya, itu dicampur dengan tanah, bahan genteng yang baik. Jadi saudara-saudara, kita akan bantu saudara ya. Nah itu sebelum gentengisasi, sesudah gentengisasi. Ini serius ya. Bupati wali kota yang tidak mau kotanya indah, terserah. Yang mau, ayo bersama kita bikin kotamu indah, bikin kecamatanmu indah, bikin desamu indah. Bagaimana? Saudara-saudara, mungkin hal ini nggak ada di buku. Tapi kalau kita ingat, nenek kita, kakek kita, atasnya itu dulu pakai rumbia, atau pakai ijuk, atau pakai sirap. Benar kan? Atau pakai bahan-bahan dari alam. Jadi sejuk. Dulu desa ibu saya di Minahasa itu pakai rumbia semua, sejuk. Sekarang seng. Jadi saudara-saudara, saya mengajak, ini sangat penting. Turis dari luar untuk apa didatang melihat seng berkarat? Karat itu lambang degenerasi. Saya berharap dalam 2-3 tahun Indonesia tidak akan kelihatan karat. Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah, rakyat kita harus bahagia. Saudara, saya kira ini dulu untuk tahap pertama. Waktu mungkin untuk Isyoma, ya. Nanti kembali saya kasih beberapa pengarahan yang mungkin khusus untuk para pemerintah saja. Terima kasih. Untuk sementara saya break dulu. Saya sudah bicara tadi berapa lamanya?
2 jam ya. Ya, tahap yang kedua ini tidak akan 2 jam. Mudah-mudahan. Saya berusaha 1 jam lagi ya. Tapi sekarang kita break, Isomah. Kita bisa istirahat sebentar, nanti kita kembali lagi. Mendagri yang atur ya. Mendagri kemana nih? Oh, sekarang saya harus buka. Saya buka. Oh ya, ini ada. Pakai apa? Oh. Ya, oke. Sebentar lagi saya akan resmi buka. Tapi, oh ya ini juga dalam rangka Indonesia Asri, ya terus terang aja saya minta kepada pemerintah, ya, tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk terlalu banyak. Kalau saya ke Balikpapan dan saya ke Banjarmasin, hampir nggak berbeda. Spanduk. Kalau saya naik ke Hambalang, spanduk. Ayam goreng, pesen 1 dapat 1 free. Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang nggak mau lihat spanduk. Bogor itu dulu kota paling indah. Kota paling indah, Bung Karno lebih senang di Bogor daripada Jakarta. Dari dulu aku pingin tinggal di Bogor, akhirnya jadi presiden ya tinggal di Bogor. Saudara-saudara, terlalu banyak spanduk, baliho, iklan. Tolong ditertibkan. Ajak bicara pengusaha, Kadin, HIPMI, ya kan? Asosiasi pengusaha, bicara sama mereka. Yuk bikinlah iklan apa tuh, jangan terlalu, iya kan, orang ke Bali lihat, aduh, orang ke Bali ingin lihat Bali, dia tidak ingin lihat Kentucky Fried Chicken besar-besar, McDonald's, ya kan, jalan-jalan protokol ditertibkan lah, ya kan. Ajak bicara baik-baik. Kalau kau mau buka bengkel apa, bukalah bengkel tapi depannya ya sopan gitu ya. Ini untuk kita semua. Kabel-kabel listrik seliwan. Ya. Baik, ini saya dapat apa? Pointers dari staff. Seskap. Mohon izin Pak, wartawan masih di lokasi. Supaya saya nggak bicara macam-macam lah gitu. Kalau bicara Indonesia harus asri, boleh kan? Baik, terima kasih. Kita break dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Senin 2 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya nyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 secara resmi dibuka. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.